three, four. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Siapa yang nggak hadir hari ini? Kevin. Kita rekreasi dulu. Ada ice breaking. Ibu minta semuanya berdiri. Tahu lagu ini? Nanti ketika cari kelompokmu, silakan kalian berkumpul dengan kelompok diskusi kemarin, ya? Ya sudah mau masuk kelompok. Kelompok kalian di mana? Oh, di sini. Duduk di sana, bawa barangnya. Kelompok kalian di situ, kelompok mereka Isa di sini. Oke. Duduknya hadap ke sini, jangan hadap kelompoknya, ya, karena kita materi dulu. Silakan yang bajunya masih dikeluarkan, masukkan dulu. Berdiri. Ada? Lagi selain Christian, Hendrik, diri deh Hendrik. Ibu mau lihat? Oke. Buku kalian dua mana? Ayo. Yang lain pegang buku, kalian tidak pegang buku. Yoga bukunya. Nah, kalau sudah ada buku di depan kan berarti sudah siap belajar. Kalau nggak ada bukunya berarti belum siap belajarnya. 4.2 menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasan dan aspek lisan, yaitu intonasi, gestur, dan pelafalan. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang diskusi kemarin, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ada 4. Ayo minta tolong bacakan semua indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menyajikan gagasan atau pendapat atau argumen yang mendukung pro terhadap permasalahan aktual yang didengar. 2. Menyajikan gagasan, pendapat, atau argumen yang kontra terhadap masalah aktual yang didengar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi supaya kalian bisa menyajikan gagasan atau pendapat, baik itu yang pro atau kontra, dan juga menyajikan alasan pendukung serta apa buktinya supaya pendapat kalian lebih apa kemarin? Tujuan fakta, meyakinkan orang-orang, kemudian untuk memperkuat pendapat kalian, ya. Pernah kalian berdebat dengan orang? Pernah. Ada tidak pendapat kamu yang diterima sama orang tuanya? Ada. Supaya pendapat kamu itu diterima, kamu berikan apa? Faktanya. Kemudian apa? Alasannya, ya. Ketika kita berpendapat harus ada alasan dan fakta supaya pendapat kita diterima ketika berdebat. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Struktur teks diskusi, kemudian apa lagi? Ayo. Unsur apa? Unsur debat. Kemudian apa satunya? Yang ada konjungsi dan kohesi dan koherensi? Aspek kebahasaan. Berkaitan dengan pembatasan topik, kemudian ada isinya, ada argumen pro, kontra, dan fakta. Dan yang terakhir ada simpulan. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan debat. Apa itu konjungsi kemarin, Rahim? Kata sambung atau kata penghubung. Contohnya apa? Hah? Di. Kemudian apa? Yang. Apa lagi? Adalah. Apa lagi? Deska? Ke. Dan. Penti. Kamu ngerjain apa, Penti? Oh, pendapatnya nanti. Itu nanti. Kata sambung, kata penghubung. Apa contohnya kemarin? Yuk, buka bukunya. Konjungsi halaman berapa? 133. Apa contohnya Penti? Buka bukunya Penti. Dan. Oke. Dan yang untuk bagi dengan dalam. Kalau dari, ya jika, maka itu semuanya adalah konjungsi. Kemudian ada kohesi dan koherensi. Kemarin contohnya tentang siapa? Pak Ali, ya. Pak Ali pergi ke pasar baru. Kemudian dia pergi ke pasar baru naik apa?
naik bus Metro Mini. Kemudian dia ke pasar baru beli apa? Sepatu baru. Kemudian sepatu barunya kenapa? Harganya 100.000 rupiah. Mahal katanya di situ karena ada pajak import ya. Nah, itu adalah kohesi dan koherensi. Keterkaitan setiap kalimat atau keterkaitan setiap paragraf ya. Itu digunakan menggunakan konjungsi. Nah, ini akan kita gunakan nanti ketika kita debat ya. Kalian menyambung pendapat teman kalian ya atau lawan kalian menggunakan konjungsi, mengaitkan satu hal dengan hal yang lain tapi masih berkaitan. Nah, itu fungsinya konjungsi, kohesi dan koherensi. Nah, apa kalian siap untuk debat? Siap. Siap? Siap debatnya ya? Oke, moderator siap? Siap. Oke. Jadi tim afirmasi atau tim pro-nya di sini, tim kontranya di sini, dan moderator ada di sini. Debat yang pertama, mosi tentang penggunaan gawai pada anak-anak. Nah, ada tim afirmasi, Abdal, Hawilana, kemudian Isa, Saila, Kevin tidak hadir ya. Kemudian Faruk. Nanti kalian tim afirmasi akan berdiri duduk di sini bawa kursinya ya. Kita atur mejanya di sini. Kemudian tim oposisi. Di sini ada Yoga, Kiki, Deska, Penti, Raffi sama Pena. Ya. Di sini agak tidak imbang karena Kevinnya tidak hadir. Ya. Semoga tim afirmasi bisa tidak kewalahan ya menghadapi tim oposisi nanti. Baik, silakan tentukan siapa yang akan menulis dari masing-masing kelompok. Perkenalkan, nama saya Alvainov Caritatis. Saya di sini berperan sebagai moderator dan kali ini kita akan berdebat dengan tema penggunaan gawai pada anak-anak. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada tim kami. Perkenalkan, nama saya Abdal sebagai ketua tim afirmasi. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Isa, yang kedua, Saila, yang ketiga, Hawilana. yang keempat, Muhammad Purworejo. Kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri Silvana Deska dari tim oposisi. Saya Raffi Fadilah. Nama saya Pena Marisa. Nama saya Inditio Prayoga. Nama saya Penti Amara. Nama saya Kiki Sapitri. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam debat, Ibu akan tayangkan sedikit tentang penggunaan gawai pada anak-anak. Siap ya? Ada 1 menit 5 detik ini. Silakan ditonton dulu. Bisa kalian gunakan untuk berdebat nanti. Oke. Demikian video yang bisa Ibu tampilkan untuk kalian. Saya silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen. saya setuju memberikan gawai kepada anak-anak karena membantu orang tua yang berkurir bisanya berkurir loh. Ya, berkarir. Biasanya orang tua itu berkarir, jarang ada waktu untuk anaknya, sehingga gawai menjadi hiburan untuk anaknya. Menurut pendapat kami, memakai handphone tidak baik jika terlalu berlebihan pada anak-anak karena dapat menyebabkan gangguan mata dan dapat juga mengganggu konsentrasi tidur atau konsentrasi belajar. Contohnya konsentrasi tidur, handphone dapat mempengaruhi waktu tidur anak, waktu tidurnya akan berkurang. Padahal usia anak-anak sangat penting untuk tidur yang cukup karena ini akan berpengaruh pada perkembangan mereka secara psikologis dan juga secara fisik. Terima kasih. Menurut saya, anak-anak tidak akan sakit mata jika penggunaan gawai dibatasi dan rutin periksa mata. Yakin di semua HP Android pasti adanya fitur pelindung mata, di mana fitur tersebut membantu mengurangi keluarnya paparan cahaya. Tim afirmasi, saya persilakan. Menurut pendapat saya, gawai tidak hanya memberikan hiburan untuk anak-anak, tetapi juga mengakses lebih banyak bacaan. Terima kasih. Tapi kebanyakan karena pergaulan sosial media, kebanyakan yang berdampak negatif
seperti yang dikatakan dari tim afirmasi tadi, tapi kebanyakan seperti itu karena pergaulan sangat bebas pada zaman sekarang. Terima kasih. Kalau seandainya pergaulan bebas, itu kan tidak mungkin juga anak-anak SD itu melakukan pergaulan bebas. Nah, pasti ada yang mengajaknya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya tidak mungkin anak-anak usia SD ke bawah lah begitu berpikir hal-hal seperti itu. Pastinya itu ada dampak karena mereka menginjak remaja. Pada dasarnya anak remaja itu sangat ingin yang namanya mengekspos dunia luar. Karena itu anak-anak yang terjerumus pergaulan bebas itu biasanya anak-anak yang beranjak remaja. Terima kasih. Mungkin benar seperti yang dikatakan saudara Sheila tadi bahwa seorang anak mungkin ingin mengetahui lebih, namun harus diketahui juga semua anak bisa saja mempelajari itu dari media sosial seperti TikTok, Twitter, ataupun snack video. Sekian dan terima kasih. Tim informasi, saya persilakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semuanya positif, bahwa tidak semuanya negatif, tapi ada sisi positif. Seperti saya bilang, anak SD tidak mungkin membuka situs-situs seperti itu jika tidak ada orang dewasa yang mengajarkannya. Selain itu, HP Android juga pasti punya batasan. Kesimpulannya adalah rutin memeriksa mata dan menjaga kesehatan. Tidak berlama-lama di depan gawai, anak-anak dapat mengakses pembelajaran melalui internet. Dengan gawai juga anak-anak dapat mempelajari bahasa asing. Terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan kepada tim oposisi. Kesimpulan kami dari tim oposisi adalah kami tidak setuju dengan penggunaan gawai di bawah umur karena itu sangat banyak dampak negatifnya. Apalagi pada zaman sekarang serba online dan semua serba bisa dibuka. Sekian kesimpulan dari tim oposisi. Terima kasih. Demikian debat kita kali ini. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapanmu tentang debat hari ini, Safira? Debat hari ini sangat bagus, apalagi dalam tim afirmasi yang menyampaikannya sangat lengkap dan detail sekali. Oke, sangat lengkap dan detail. Bagaimana tim oposisi? Tim oposisi bagus juga, cuman ada kekurangan. Apa kekurangannya? Lambat dalam menjawab. Oh, lambat dalam menjawab dari tim lawan. Rencanakan hari Rabu. Ya karena waktunya tidak sempat. Jadi siapkan diri, siapkan seperti tadi. Kalau bisa jangan textbook. Nah baik, dari materi hari ini adakah yang belum kalian pahami? Bagaimana jadi moderator? Ya? Paham ya? Yoga. Apa solusinya dari permasalahan gawai pada anak-anak? Adalah untuk membatasi anak-anak dalam penggunaan gawai. Dan walaupun sesibuk-sibuk apapun orang tua harus ingat untuk tetap bermain dengan anak agar tidak terlalu terpaku kepada gawai. Oke, terima kasih Yoga. Untuk debat hari ini ya, Ibu berikan tepuk tangan. Karena sesuai dengan mosinya penggunaan gawai pada anak, yang kontra tetap kontra, yang pro tetap pro, ya, dengan menyampaikan fakta-faktanya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar, kita hanya mencari solusi dari permasalahan itu ya. Oke, simpulannya hari ini dalam debat itu ada dua argumen, yaitu pro dan kontra. Kemudian ketika kita menyampaikan argumen harus ada faktanya. Baik. Nah, demikian, silakan kalian berkemas-kemas. Kalian luar biasa hari ini. Yeay. Penilaian individunya nanti Ibu sesuaikan dengan ketika kalian menyampaikan argumennya ya. Kemudian tim kontra Ibu berikan nilai 80. Kenapa? Karena tadi mungkin ada yang textbook masih ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong Faruk bantu Ibu untuk mengajak teman-temannya berdoa. Amin. Minta tolong kursi
kursinya dikembalikan ya.